Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Pendidikan akan menyiapkan peserta didik memasuki masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, keputusan dan tindakan dalam bidang pendidikan seharusnya berorientasi ke masyarakat masa depan tersebut. Bab 4 ini akan memaparkan perkiraan masyarakat masa depan dan dilanjutkan dengan upaya pendidikan untuk mengantisipasinya. A. Perkiraan masyarakat masa depan. Pemahaman tentang keadaan masyarakat masa depan tersebut akan sangat penting sebagai latar depan segala kebijakan dan upaya pendidikan masa kini dan masa yang akan datang. Kajian masyarakat masa depan itu semakin penting jika diingat bahwa pendidikan selalu merupakan penyiapan peserta didik bagi peranannya di masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan seharusnya selalu mengantisipasi keadaan masyarakat masa depan. 1. Kecenderungan globalisasi. Gelombang globalisasi sedang menerpa seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia, menyusup ke dalam seluruh unsur kebudayaan dengan dampak yang berbeda-beda. Menurut Emil Salim, terdapat 4 bidang kekuatan globalisasi yang paling kuat dan menonjol daya dobraknya, yakni bidang iptek, ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan. Pertama, bidang iptek yang mengalami perkembangan semakin dipercepat, utamanya penggunaan berbagai teknologi canggih seperti komputer dan satelit. B. Bidang ekonomi yang mengarah ke ekonomi regional dan atau ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. C. Bidang lingkungan hidup telah menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai penemuan tingkat internasional. D. Bidang pendidikan dalam kaitannya dengan identitas bangsa termasuk budaya nasional dan budaya-budaya Nusantara. 2. Perkembangan iptek. Perkembangan iptek yang semakin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Percepatan perkembangan iptek tersebut terkait dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. 3. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Kemajuan teknologi telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Dan di Indonesia terjadi perubahan yang serentak dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan masyarakat informasi. Perkembangan komunikasi dengan arus informasi yang semakin padat dan akan dipercepat di masa depan, mencakup keseluruhan unsur-unsur dalam proses komunikasi tersebut. Sumber pesan mencakup keseluruhan unsur-unsur kebudayaan, mulai dari sistem dan upacara keagamaan sampai dengan bahkan terutama sistem teknologi dan peralatan. 4. Peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam bidang kehidupan manusia karena perkembangan iptek yang makin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya serta daya kritis yang semakin tinggi. Oleh karena itu, manusia masa depan tersebut makin menuntut suatu kualitas hidup yang lebih baik termasuk berbagai layanan yang dibutuhkannya. Layanan diberikan oleh pemangku profesi tertentu atau layanan profesional akan semakin penting untuk kebutuhan masyarakat tertentu. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Pengembangan pendidikan dalam masyarakat yang sedang berubah dengan cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan sistematis. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan kunci keberhasilan bangsa dan negara dalam masa yang akan datang. Oleh karena itu, kajian selanjutnya akan membahas tentang tuntutan manusia masa depan dan upaya mengantisipasi masa depan. Satu tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern untuk jenjang pendidikan dasar. Hal itu berarti bahwa kemampuan dasar sebagai manusia Pancasila yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar akan siap untuk A. Memasuki lapangan kerja sebagai manusia pembangunan setelah melalui orientasi dan atau pelatihan tambahan sesuai dengan kebutuhan. B. Melanjutkan ke pendidikan menengah. Tuntutan manusia Indonesia di masa depan setelah kemampuan dasar tersebut terutama diarahkan kepada pembekalan kemampuan yang sangat diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di masa depan tersebut. Beberapa di antaranya seperti
ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, kultural, dan lingkungan. Kreativitas di dalam menemukan alternatif pemecahannya, efisiensi, dan etos kerja yang tinggi. 2. Upaya yang mengantisipasikan masa depan sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Fungsi pendidikan diarahkan bukan hanya untuk pembangunan manusia saja, tetapi juga ikut serta dalam pembangunan masyarakat. A. Perubahan nilai dan sikap. Perubahan nilai dan sikap dalam rangka mengantisipasi masa depan haruslah diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat diwujudkan keseimbangan dan keserasian antara aspek pelestarian dan aspek pembaruan. Pendidikan harus selalu menjaga secara seimbang pembentukan kemampuan mempertanyakan di samping kemampuan menerima dan mempertahankan keserasian dan keselarasan antara pelestarian dan pembaruan nilai dan sikap akan memberi peluang keberhasilan menjemput masa depan itu. B. Pengembangan kebudayaan. Salah satu upaya penting dalam mengantisipasi masa depan adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dalam arti luas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sarana kehidupan manusia. Di masa ini, kita tidak mungkin menutup diri terhadap pengaruh kebudayaan lain. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah memperkuat ketahanan budaya sehingga dapat memanfaatkan pengaruh positif serta menghindari pengaruh negatif dari kebudayaan tersebut. Peranan pendidikan merupakan faktor menentukan dalam membangun dan memperkuat ketahanan budaya tersebut. C. Pengembangan sarana pendidikan khusus untuk menyosong era globalisasi yang makin tidak terbendung. Terdapat beberapa hal yang secara khusus memerlukan perhatian dalam bidang pendidikan. Santoso S. Hamijoyo mengungkapkan 5 strategi dasar dalam era globalisasi tersebut, yaitu pendidikan untuk pengembangan iptek dipilih terutama dalam bidang yang vital seperti manufakturing, pertanian. B. Pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen, termasuk penguasaan bahasa asing. Pendidikan untuk pengolahan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan sebagai penangkal terhadap menurunnya kualitas hidup dan hancurnya sistem pendukung kehidupan manusia. Pendidikan untuk pengembangan sistem nilai. Pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga pendidikan dan pelatihan.